Halo, assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sedulur, untuk kegiatan kita kali ini akan mereview cabai yang ada di belakang saya ini. Nanti termasuk cabai varietas apa ya, dan teknik perawatan seperti apa. Nanti kita akan bertemu langsung dengan pemilik lahan dan tanya-tanya langsung. Ini cabai, kalau dilihat sekilas dulur, ini memang cabai untuk yang varietas antivirus ya. Cuman untuk jenisnya apa, varietas apa, kita nanti spill dan kita cari tahu ke pemilik lahan langsung. Gitu ya. Oke sedulur tani, untuk kegiatan spray pagi ini ya, yang dilakukan sahabat saya, ini Mas Wahyono, sekaligus pemilik lahan sedulur. Saya dilaksanakan alhamdulillah tanpa kendala. Walaupun cuaca tadi sedikit gerimis dan mendung, tapi beliau tetap diaplikasikan dan tetap dispray dengan campuran untuk perekat ya, perekat dan perata gitu. Dan sekarang kita sedikit spill ya, untuk lahan ini ditanami jenis varietas apa, dan saat pengolahan lahan pupuk dasar menggunakan apa saja, termasuk untuk amunisi untuk perawatannya itu menggunakan insek, fungi, besaran nutrisi apa aja. Mari bersama-sama kita cari tahu dalam kesempatan ini dulur ya. Oke dulur, mungkin Mas Wahyono, saya akan perkenalan dulu dengan sahabat tani dan sedulur tani yang ada di luar sana. Monggo. Yono, saya dipanggil Yono dulu aja ya. Yono. Alamat Mas? Alamat di Dusun Kuayuan, Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang, sedulur ya. Ini Mas Wahyono ini termasuk dari salah satu petani muda ya, petani milenial yang ada di desa kami, sedulur. Yang alhamdulillah beliau juga termasuk dari beberapa petani muda yang bergelut di bidang pertanian tanaman cabai. Oke Mas Wahyono, mungkin pertama kali kita akan menanyakan untuk pupuk dasarnya Mas, saat pengolahan lahan itu menggunakan apa saja yang digunakan? Pakai kue kambing, kue ayam. Kue ayam, kristal Mas ya? Kristal ya. Itu yang pertama. Untuk pupuk organiknya? Untuk pupuk organiknya kita pakai NPK. Itu pupuk kimia NPK. Cuma organiknya pakai kue ayam itu ya. Selain itu ada campuran lagi Mas, mungkin Mas? Ya, dolomit. Oh, dolomit. Terus supaya pakai regen. Oh gitu. Jadi gini, saat olah lahan sedulur, pertama dicangkul atau pindah bedingan ini Mas kemarin? Ini lahan janda ini. Oh lahan janda. Oh lahan janda sedulur. Ini lahan janda. Jadi cuma di walik bedingan atau gimana? Iya, cuma walik bedingan aja. Yang tadinya parit dijadikan gudukan atau bedingan itu ya? Iya. Oh. Jadi begini dulur, untuk teknik olah lahannya yaitu cuma mengandalkan lahan janda atau dari gudukan yang satu dipindah ke parit dulur ya. Ya. Jadi nanti dikasih pupuk organiknya pakai kohe ayam atau kristal. Difermentasi nggak Mas untuk kohe ayamnya? Kohe ayamnya Tidak. Tidak, cuman kita pakainya untuk jangka
minimal ya Ya. 2 bulan baru kita pakai. Oh, jadi gini. Itu fermentasi secara alami ya Mas ya. Secara alami, Istilahnya Mas. Jawa Sekarung aja. dimatangkan dulu. Nah, jadi untuk lahan sedulur, setelah dari parit itu yang tadinya parit dijadikan gudukan, mungkin bedingan setengah jadi Mas ya. Ya. Disebar untuk pupuknya sedulur. Disebar untuk puhi ayamnya itu. Nanti sembari dikasih pupuk kimia berupa Ponska apa Mas? Ponska Plus. Ponska Plus, dan ada lagi fosfatnya pakai nggak? Fosfatnya tidak. Fosfatnya tidak pakai. Jadi untuk lahan ini pertama pupuk organik disebar. Setelah itu aplikasi pupuk kimianya pakai Ponska Plus ya. Terus setelah nanti itu jadi dikasih regen juga Mas ya? Ya, regen. Regen untuk sterilisasi lahan sedulur. Jadi untuk menghilangkan cacing-cacing dan hama pengerat di tanah. Dalam tanah itu kalau di tempat kami biasa menggunakan regen yang merah ya Mas? Ya. Regen yang merah gitu. Dan untuk jarak tanamnya Mas? Ini Berapa senti kira-kira ini? Ini 40 kali 40. 40 kali 40. Jadi jarak panjangnya 40, lebarnya juga 40. Ya. Pakai plastik musa yang 1 meter ya ikannya ya? Ya, 1 1 meter. meter. Oke. Itu jarak tanam 40 kali 40 sedulur ya, cukup ideal juga. Ada yang 50 itu tergantung selera sedulur tani, tapi kalau di tempat kami umumnya yang 40 cm itu ya. Dan untuk aplikasi insek, fungi maupun nutrisi dari awal vegetatif Mas, mungkin bisa dibagikan ke teman atau sedulur tani semua apa yang digunakan saat fase vegetatif hingga memasuki fase generatif. Kalau insektisida kita pakainya yang masa umur berapa ini? Umur 1 minggu setelah tanam sampai pecah plang. Nah, itu pakainya apa aja? Pakainya kalau yang insek itu paling ya Insek abamectin. Terus untuk fungisidanya jamur inseknya itu kita belum pakai kalau baru umur segitu. belum pakai ya? Mulai dimasukkan fungisida umur berapa Mas? Sekitar umur 20 hari. 20 hari setelah tanam. Ya. Jadi untuk pertama spray itu nutrisi masuk enggak itu pas waktu Nutrisi 1 minggu? masuk. Itu Oh, nutrisi Pak masuk. Pakai Ultradap. Ultradap. Jadi gini sedulur, untuk awal masa pertumbuhan atau vegetatif setelah 1 minggu setelah tanam ya, itu menggunakan abamectin saja ya, abamectin dan dimix dengan nutrisinya pakai Ultradap. Itu satu sama Ambition. Ya. Itu langsung spray Mas ya? Langsung Ya, spray atau secara foliar. Jadi untuk fase vegetatif cukup simpel untuk perawatannya, dan fungisida masuk setelah umur 20 hari sedulur. Fungisida pakai apa Mas untuk fase vegetatifnya? Kalau vegetatif kita pakainya yang sistemik. Kabio Ini atau kita pakainya yang Amistar Top, Amistar Top? andalan. Oh ya, andalan ya Amistar Top. Kalau untuk Lain-lain belum masuk. Belum masuk. Oh ya, ya. Itu kalau dari awal-awal kita pakainya yang sistemik. Yang lebih mudah diserap tanaman ya Mas ya. Oh ya, ya. Untuk fase atau umur 20 hari setelah tanam itu hanya aplikasi fungisida sistemik yaitu merek dagang Amistar Top sedulur. Jadi perawatan cukup simpel juga ya. Dan tentunya varietas Mas. Nah, ini lupa nih, varietas yang ditanam ini varietas apa? Saya lihat kok kayaknya ini antivirus. Ya, tapi kan kurang tahu, maksudnya antivirus kan banyak jenisnya. Nah, ini yang ditanam Mas Wahyan ini jenis apa yang ditanam varietasnya? Jenis Bringos 99. Oh, Bringos 99. Pantesan itu pertama kali ini coba yang tapi ya. Ini kan lahannya itu paling rawan dengan gini. Lagi endemik Mas ya? Iya, endemik dengan ini ya. Terus endemik aman. Kita pakainya yang tapi merek Bringos 99. Oke. Jadi untuk varietas ternyata emang varietas Tavi sedulur. Dan untuk tanaman Tavi ya Mas atau antivirus itu kalau kita sering sharing dengan teman-teman itu kendalanya terutama di daunnya Mas. Kalau Mas Wahyana ini menemui kendala seperti apa di lapangan untuk pertama coba menanam jenis varietas Tavi ini? Itu yang paling kendala paling utama itu pucak daun. Pucak daun.
paling Rawan. sering menyerang ya, rawan ya. paling rawan Bercak daun. Tapi kalau layu alhamdulillah Mas, ini sudah saya keliling kok aman ya Mas ya, Mas Ya, aman. alhamdulillah. 0, berapa persen sedulur ya untuk layu, tapi cuman untuk kendala bercak daun itu memang menjadi suatu kendala wajib kalau di tempat kami itu macam bercak daun, bahkan ada yang sampai rontok gitu sedulur ya. Dan untuk pencegahannya Mas, mungkin dari awal vegetatif sampai umur 40 harian ya, Ya. itu kan biasanya kendala bercak itu muncul di usia berapa hari Mas? Di usia 40 hari itu sudah mulai ada kendala itu. Mulai ada kendala bercak. Dan untuk antisipasinya Mas, tentunya kan setelah kita mengetahui ada penyakit, muncul pertanyaan antisipasinya gimana. Nah itu mungkin aplikasi nutrisi, fungisida dan insektisidanya seperti apa. Untuk mungkin saya akan berbagi ke teman-teman muslim tani semua biar kita saling tukar pengalaman di channel ini, saling tahu untuk kendala dan antisipasi seperti apa. Kendala di bercak daun kita diusahakan bakterisida itu selalu Masuk ya, bakterisida. Nah untuk bakterisida itu kan berbagai macam Mas, banyak ya. Ini Mas Wahino menggunakan apa ini untuk bakterisidanya? itu kita pakainya tembaga Tembaga dari merek dagang Nordox sedulur. Nah itu bakterisida sekaligus berfungsi sebagai fungisida. Itu juga sangat bagus sedulur untuk kita aplikasikan untuk pencegahan dari bercak daun ya. dan Jamur ya. Nah ini untuk tembaga itu digunakan terus menerus atau ada perolingan Mas? ada perolingan. Ada perolingan. Pakai apa Mas untuk perolingannya? Perolingannya itu tetap fungisida Sistemik juga. sistemik juga, itu yang paling andalan. Kalau di saya itu yang sistemik Amistartop. Amistartop. Sudah bagus itu karena juga lumayan mahal juga Mas ya. Tapi kualitas jempulan Mas ya. Alhamdulillah untuk kualitas Amistartop sudah teruji sedulur. Kita tidak endorse dulur ya, ini murni berbagi pengalaman aja, bukan endorse dari suatu produk, bukan. Cuman kita murni real dari apa yang kita aplikasikan ya, kita berbagi ke teman atau sedulur tani semua ya. Amistartop. Nah tentunya setelah pencegahan fungisida maupun bakterisida kan ada juga itu Mas, nutrisi daunnya. Nah nutrisi daun untuk memulihkan dari serangan bercak itu apa yang digunakan? Itu kita pakainya yang asam amino. Asam amino. Ada mix lain mungkin pupuk, dari pupuknya asam amino, Itu terus di mix apa lagi? Pakai Ultradap. Jadi asam amino dan ultradap itu tetap kita masukkan sedulur untuk fase pemulihan ya Mas. Ya. Fase pemulihan setelah terserang bercak daunnya. Oke, itulah untuk pencegahan atau fase pemulihan dari serangan bercak daunnya sudah kita spilkan. Nah, setelah bercak daun teratasi kan setelah muncul buah Mas. Sampai ini fase generatif dan udah melakukan pemanenan berapa kali Mas sampai hari ini? Ini sudah masuk ke 8 kali petikan. 8 kali petikan sedulur. Nah, tadi sudah saya keliling lahan juga. Ini kok untuk padak ya atau antraknosa itu bisa dikatakan 0, ya 0, bahkan sangat sulit untuk menemukan padak. Nah ini untuk pencegahan padak Mas atau antraknosa itu menggunakan apa? Fungisidanya dulu. Fungisidanya itu pakainya yang Cabrio, Kabiotop, itu sama Maher. Kabiotop, Maher di mix ya itu ya. Ya. Itu Kabiotop sama Maher itu sebagai insektisida kontak Kontak. ya. Dan sistemiknya udah ada itu metiram di Kabiotop. Cuman untuk sistemik diperkuat dengan ada lagi nggak? Ada Amistartop itu. Amistartop wajib pakai terus Mas. Pakai Amistartop terus. pakai terus. Dari awal penanaman sampai habis itu ya Pakai terus. pakai terus. Pantesan daunnya nih lur ya. Daunnya ini hijau-hijau pekat dan tebal sedulur. Ya, ini walaupun agak mengkerung-mengkerung kayak ini tapi tidak karena serangan hama trip atau tunggu, bukan. Ini kemungkinan dari efek dari fungisida sistemik yaitu Amistartop tersebut ya. Jadi bisa mempertebal daun dan hijau pekat itu. Dan untuk ini Mas, akarisida atau mencegah hama trip dan tungau. Nah, ini kan juga saya keliling lahan tadi hampir tidak menemui saya untuk hama trip maupun tungau. Nah, itu yang digunakan apa aja Mas? Itu saya pakai. Oh, Pegasus Mas. Ya. Pegasus itu kalau nggak salah bahan aktifnya Diventeuron sedulur. Diventeuron 500 gram per liter itu ya.
Oh, itu sangat bagus juga untuk digunakan sebagai akarisida sekaligus mencegah trip dan tungau maupun kutu kebul Mas ya. Kutu kebul juga bisa ya. Itu paling ampuh yang Paling ampuh kutu kebul ya. Iya. Kutu kebul ini biasanya jadi vektor sedulur, jadi vektor atau jadi perantara penyebaran virus Gemini. Saat kita menanam yang bukan varietas Tavi itu biasanya kutu kebul sangat luar biasa dalam dia sebagai vektor penyebaran dari virus Gemini tersebut. Jadi untuk antisipasi sedulur tani bisa menggunakan untuk Pegasus tadi dulu ya, dengan bahan aktif Diventeuron 500 gram per liter. Dan untuk ini Mas, untuk perolingan atau campuran ada lagi nggak untuk akarisidanya? Untuk akarisida ya Dicampur lagi atau cuma cukup Pegasus? cukup Pegasus, mungkin di rolling sama itu Abasel. Iya. Abasel itu bahan aktif abamectin ya. Ya. Abamectin di rolling, dan mungkin kalau ada serangan parah bisa dimix itu ya. Bisa dimix. Dimix tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maksudnya efeknya lebih bagus gitu ya. Bagus. Oh ya, tidak menyebabkan keracunan di tanaman bukan ya. Kadang ada petani yang menanyakan kalau di mix bersama seperti itu nanti over enggak. Nah, ini sudah kita coba dulu ya, sudah dicoba dengan Mas Wahyono ini. Misalkan serangan trip dan tungau sedulur tani itu lumayan parah sedulur, itu bisa di mix antara Pegasus dan bahan aktif abamectin. Abamectin itu banyak merek dagangnya, kalau kita gunakan itu Abasel ya Mas. Ya. Abasel Dan untuk yang di pagi hari. Yang di pagi hari. Biasanya spraynya di pagi hari Mas atau sore? Di pagi hari. Kadang ya sore. Dan penyepraian mungkin Mas Wahyono juga ikut dari metode sedulur tani Mas untuk menghindari penyepraian di siang hari ya Mas ya? Ya. Ini dulur untuk penyepraian itu emang efektif kalau metode kami itu kalau nggak di pagi hari sekalian ya sore hari sekalian. Hindari ya, ini sebagai catatan, hindari sebisa mungkin penyepraian di waktu terik matahari terlalu panas, yaitu di antara jam 11 sampai jam 2 siang. Itu bisa dihindari jam-jam itu. Karena apa? Karena biasanya aplikasi insek, fungi maupun nutrisi itu di waktu-waktu tersebut selain kurang maksimal juga ada resiko seperti terbakarnya pucuk ya Mas ya. Terbakarnya pucuk atau nanti pucuk ini daun-daun muda ini mah jadi gosong juga ada ya, gosong. Nah, untuk apa ini pencegahan patek atau antraknosa telah kita ketahui bersama sedulur ya, yang diaplikasikan sahabat saya itu Mas Wahyono seperti tadi yang diaplikasikan. Nah, ada lagi Mas yang kami tanyakan Mas. Tadi kan juga keliling lahan juga itu kita sebenarnya mau mencari penyakit Mas ya, bukan mencari tanaman yang bagus-bagusan bukan. Tapi alhamdulillah setelah saya keliling kok dari antraknosa ya, terus ada apa? Busuk batang dan busuk akar atau layu fusarium itu hampir tidak ada Mas. Nah, di sini akan saya tanyakan Mas untuk pencegahan mungkin Mas ya. Pencegahan di awal itu dilakukan dari umur berapa sampai umur berapa, dan aplikasi apa yang digunakan untuk amunisinya? Kita kalau pencegahan itu waktu di umur vegetatif ya. Vegetatif, fase vegetatif. Itu memasuki 40 hari kita kocor pakai tembaga. Waktu umur 40 hari dikocor pakai bahan aktif tembaga. Mereknya dagang mungkin bisa disebutkan Mas, nggak apa-apa. Pakai Nordok. Oh, Nordok. Jadi untuk pencegahan dari awal fase vegetatif dulur, biasanya rawannya itu setelah 7 HST sampai umur berapa Mas? 40 hari ya, 60 hari. Rawan-rawannya terserang. 60 hari itu 40 hari sampai 60 sampai 70 hari itu baru rawan-rawannya. Oh, jadi dari awal tanam ya umur 7 hari, 40 hari sampai masuki 60 hari itu baru rawan-rawannya terserang untuk layu fusarium ya Mas ya. Jadi untuk pencegahan di umur-umur segitu sedulur diaplikasikan semacam bahan aktif tembaga tadi sebagai bakterisida sekaligus fungisida di perakaran area lahan kita. Itu digunakan berapa dosis dalam satu tangki Mas? Itu kalau awal-awal gitu pakainya ya 1 sendok per 16 liter itu sudah. Per 16 liter 1 sendok penuh. 1 sendok makan. Dan itu bahan tembaga ya, itu mencegah keracunannya Mas ya. Dan mungkin kan fase vegetatif memasuki beberapa fase Mas ya. Jadi umur 1 minggu ya, sampai umur 40 hari sampai 60 hari. Nah, itu dosis ditingkatkan enggak atau terus pakai 1 sendok Mas? Ya itu ditingkatkan itu. Ditingkatkan. Iya. Awal, pencegahan awal 7 HST ya, itu menggunakan 1 sendok. Iya. Terus di umur 40 hari menggunakan berapa sendok Mas? 1 sendok juga. Peningkatan dosis di umur 40 hari ke atas itu pakainya yang 2 sendok makan per tangki 16 liter seluruh. Dan alhamdulillah ya seluruh ya, cukup efektif juga untuk kita melakukan pencegahan dengan bahan aktif tersebut. Di rolling
rollingannya kopsit mas. Iya. Itu juga sama bahan aktif tembaga ya. Iya. Itu di rolling kopsit, cuman yang diaplikasikan tetap bahan aktif tembaga saja di tanah yang ditanami tersebut ya. Dan itu kopsit maupun tembaga itu mempunyai double fungsi sedulur, bisa menjadi sebagai bakterisida juga bisa dan fungisida juga bisa. Jadi kita beli satu itu dapat 2 in 1 gitu istilahnya, beli satu macam produk tapi berfungsi ganda gitu ya. Oke. Dan untuk mas, untuk hasil panennya mas, ini kalau cabai sniper dan kaliber itu kan mirip ya ini. Cuman untuk ketahanannya mas, itu lebih tahan mana sama jenis ori, kaliber atau sniper itu? Itu lebih tahan varietas Ori. kaliber, sniper itu lebih tahan itu. Dari ini ya, ketebalan buahnya mungkin mas, ketahanan buahnya. Untuk harganya ini ikut mana kalau di tempat kita? Ikut tempat kita ikut RM ini. Ikut RM sedulur. Di tempat kita itu kalau varietas Tavi ya, tidak hanya Bringos dulu, kemarin juga saya sempat tanya teman-teman itu yang nanam varietas OR ya, OR Tavi itu juga harga di pasarannya ikut yang RM, tidak ikut yang varietas ori, karena mungkin ketahanannya mas kurang ya. Itu harus 4 kali petik soalnya, 4 hari petik. 4 hari sekali petik ya, jadi 4 hari harus kita petik sedulur, tidak bisa kita biarkan sampai terlalu merah seperti varietas ori, kaliber maupun sniper itu mas ya. 4 hari sekali. 4 hari sekali. Oh gitu. Oke. Mungkin cukup sekian sedulur ya. Ini sudah terdengar kiroah itu. Ini kebetulan pas hari Jumat juga, sedikit kita spill dan review. Semoga bermanfaat buat sedulur tani semua. Dan jangan lupa sedulur, jika channel ini dirasa bermanfaat untuk Anda semua, silahkan like, komen, dan subscribe. Karena tanpa subscribe dari panjenengan, channel ini tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan berkembang tanpa dukungan panjenengan semua. Oke sedulur ya, tetap semangat, jagalah kesehatan, dan teruslah berkarya, karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.